Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pada kajian muzakarah tasawuf kita, yang mana sufi yang abid yang sufi, alim yang sufi telah kita baca. Sekarang kita berlanjut pada muta'alim, pelajar yang sufi. Seperti apa? Kita tawajuh, bermuzakarah, niat belajar, kita belajari bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrarih. Wal muta'allimu, adapun pelajar yang sufi, huwal qasidu bi ta'allumi wajhallahi ta'ala, dia yang dengan belajarnya mempunyai niatan, tujuan meraih, memburu ridha Allah. Maka fashtighaluhu bitta'allumi, maka kesibukan dia dengan belajar karena sudah diniati meraih ridha Allah, afdalu minashtighalihi bil adhkari wan nawafilil mutlaqah, itu lebih utama daripada kesibukan ia dengan berzikir dan melakukan salat sunnah mutlaqah. Maka wala yanbaghi lahu ayyukhliya nafsahu min wirdin min adz-dzikri kulla yaumin, tidak pantas bagi pelajar tersebut mengosongkan dirinya dari wirid, dari zikir kulla yaumin, setiap hari. Fadzalika a'wanu lahu ala ma huwa bisabilihi insyaallah taala, karena hal itu sangat membantu untuknya atas niatan yang sudah diniatinya dengan proses belajarnya itu. Bal law kana bil awami lakana huduruhu majlisal wa'zi wal ilmi afdalu min ishtighalihi bil awrad. Bahkan seandainya pelajar tersebut masuk kategori awam, orang yang minim sekali pengetahuannya, maka menghadiri majelis mau'izah dan majelis ilmu itu jauh lebih utama daripada hanya fokus sibuk dengan wirid saja. Jadi harus sejalan antara belajar dengan zikir, karena niatnya sudah diarahkan kepada ridha Allah. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, Ka'ab berkata, "Lau anna thawaba majlisil ulama badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu wa kulladhi suqin suqahu." Kata Ka'bul Ahbar, seandainya pahala duduk di majlisnya ahli ilmu itu nampak bagi manusia, nampak kasat mata, maka manusia ini akan saling berebut, saling berperang, berebut posisi di majlisnya ahli ilmu, sehingga apabila ia masuk kategori penguasa, ia akan meninggalkan kekuasaannya, dan apabila ia masuk kategori penguasa pasar ataupun pedagang pebisnis, dia akan meninggalkan pasarnya demi untuk merebut posisi majlisnya ahli ilmu. Ini apabila pahalanya dinampakkan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, "Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz-dzunubi." Sesungguhnya seorang laki-laki keluar dari rumahnya dan ia mempunyai banyak dosa, misla jibali Tuhamah, dosanya sebesar gunung Tuhamah. Fa idza sami'al alim wa khafa wastarja'a, namun ketika ia mendengar kajiannya ahli ilmu, ia menjadi takut kepada Allah dan ingin bertobat.
wa raja'an dzunubihi, kemudian ia bertobat meninggalkan beberapa dosanya, maka insarafa ila manzilihi, ketika ia pulang kembali ke rumahnya, pulang dari menghadiri majlisnya ahli ilmu tersebut, walaisa alaihi minadz-dzunubi syai'un, ia akan pulang menuju rumahnya dalam keadaan kosong, plong, bersih dari beberapa dosa. Artinya dosanya diampuni. Maka fala tufariku majlisal ulama, maka jangan sekali-kali kalian semua meninggalkan majlisnya ahli ilmu. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majlisil ulama. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menciptakan tanah di atas permukaan bumi ini yang lebih mulia daripada tanah yang ditempatkan sebagai tempat majlisnya ahli ilmu. Wa qala Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, Atha bin Abi Rabah berkata, huduru majlisil ilmi yukaffiru 70 majlisan min majalisil lawi wal la'bi. Menghadiri majlis ilmu itu dapat menghapus 70 majlis dari beberapa majlis yang tidak ada faidahnya. Wa al jumlati, dan kesimpulannya ialah fama yanhallu 'anil qalbi 'uqdatun min uqadi hubbid dunya biqauli wa'idin hasanil kalam zakiyyis sirah asyrafu wa anfa'u min raka'atin katsiratin ma'ishtimalil qalbi 'ala hubbid dunya. Jadi sesuatu yang lepas sesuatu yang lepas dari ikatan, dari beberapa ikatan cinta dunia, disebabkan dengan mau'idhahnya para ahli mau'idhah yang bagus tutur katanya, yang bersih sirah perjalanan hidupnya, maka itu jauh lebih mulia dan lebih bermanfaat daripada melaksanakan sholat sunnah dengan rakaat yang banyak tapi disertai dengan kecintaan hati terhadap dunia. Jadi lepasnya ikatan dari beberapa ikatan cinta dunia disebabkan mendengarkan mau'izahnya para ahli mau'izah yang bagus tutur katanya, yang bersih sirah perjalanan hidupnya, itu jauh lebih utama dan lebih bermanfaat daripada sholat sunnah dengan rakaah yang banyak tapi disertai dengan penuhnya hati ini akan cinta dunia. Sekarang wal muhtarif, pengusaha yang sufi, pekerja yang sufi, pembisnis yang sufi. Siapa dia? Alladzi yahtaju lil kasabi li iyalihi. Dia yang butuh untuk berkasab, berupaya untuk memenuhi kebutuhan finansial ekonomi keluarganya. Laisa lahu ayyudi al iyal wa yastawriqul awqat fil ibadah. Maka dia tidak pantas menyia-nyiakan keluarganya dan memfokuskan kebanyakan waktunya hanya untuk ibadah. Tidak pantas. Bal wirduhu fi waqti shura'ah. Bagi pengusaha, pedagang, pebisnis yang sufi, wiridnya itu ada di saat ia bekerja. Hudur suq wal istiwal bil kasab. Ketika ia pergi ke pasar, itu wiridnya. Ketika ia sibuk dengan kasab, itulah wiridnya. Kenapa? Karena muhtarif yang sufi itu hatinya tidak lepas zikir kepada Allah. Walakin yanbaghi alla yunsa dzikrullah fi suna'atihi biqalbihi. Jadi akan tetapi sufi itu yang pantas ialah di dalam suna'atihi, di dalam semua proses pekerjaannya, bisnisnya dan semacamnya, ia tidak melupakan zikir kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya. Maka upayanya itu, kerjanya itu menjadi apa? Menjadi wirid, karena selalu zikir, ingat kepada Allah.
Bal yuwazibu 'ala tasbihat wal adkar. Bahkan ia menetap selalu bertasbih, selalu berzikir, ingat kepada Allah, mensucikan Allah. Bahkan wa qiraatil Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Fa inna dzalika yumkinu ay yajtami amal wa la yafutuhu, dan itu mungkin. Jadi bisnis bercampur dengan amal kebaikan. Mungkin itu bisa. Wa mata faragha min tahsili kifayatihi ya'udu dal ibadah. Setelah nanti rampung semua perdagangannya, bisnisnya, usahanya, pulang ke rumah, dia fokus ibadah. Fokus ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Itulah seorang muhtarif, pengusaha, pebisnis yang sufi. Dan juga wal-wali, ada juga penguasa yang sufi. Penguasa yang sufi. Siapa dia? Mathalul imam wal qadhi, sebagaimana ia sebagai pemimpin, katakanlah. Seperti bupati, gubernur, wali kota, presiden, raja, ataupun penguasa dengan nama apapun. Wal qadhi, dan hakim. Dan wa kulli mutawallin masalihal muslimin, pejabat yang mengurusi tanggung jawab urusan rakyat umat Islam, apapun namanya. Qiyamuhu bihajatil muslimin, dia selalu bangkit bergerak untuk memenuhi hajatnya umat Islam. Wa auradihim, selalu memenuhi apa yang diinginkan, yang fasilitas yang diinginkan oleh umat Islam. Ala wafqi syar'i, sesuai dengan syariah. Wa qasdul ikhlas afdalu min ishtighalihi bil awrad. Maka ketika pengabdiannya penguasa itu kepada umat Islam nyata ikhlas lillahi ta'ala, itu jauh lebih utama daripada dia hanya sibuk fokus pada wirid tapi tidak ikhlas. Jadi fahaqquhu ayyashtawil bihuquqin nas naharon. Jadi haknya itu pada waktu siang, seorang penguasa yang sufi itu dia sibuk memenuhi hak-haknya manusia, wa yaktasu al maktubat wa rawatibiha wa yukimul aurat lailan. Namun ketika malam ia fokus sibuk pada kewajiban-kewajiban agama, sholat 5 waktu, wa rawatibiha, dan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah rawatib, wa yukimul aurat, dan fokus melakukan wirid-wirid. Jadi siangnya mengabdi, malamnya fokus pada Allah. Tapi siangnya meskipun mengabdi, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dialah penguasa yang sufi. Kemudian wal muwahhid, ada ahli tauhid yang sufi. Siapa? Al mustawrik bil wahidis samadil ladzi asbaha. Dia memfokuskan dirinya hanya kepada Allah, al wahidis samad, wa humuhu hammun wahidun. Cita-citanya hanya satu. Maka fala yuhibbu illallah, dia tidak cinta kecuali hanya kepada Allah, wala yakhafu illa minhu, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawaqqa'u rizqu min ghairihi, dia tidak mengharap limpahan rezeki kecuali dari Allah. Faman irtafa'at darajatu ila hadhihi darajah, maka siapa yang derajatnya sampai pada derajat macam seperti ini, lam yaftakir ila tanwi'il aurat wa ikhtilafiha, dia sudah tidak butuh lagi terhadap berbagai macam wirid, beraneka macam wirid, tidak butuh lagi, karena dirinya sudah difokuskan kepada Allah.